Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBK Kaja Peter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini, hari yang ke-195 tahun 2024, diambil dari Almanak HKBP, yaitu tanggal 13 Juli 2024. Kejadian pasal 37 ayat yang ke-22. Perikopnya adalah Yusuf dijual dan dibawa ke Mesir. Inilah perikop dalam pasal 37. Nah, sekarang dalam ayat yang ke-22 kita lihat. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Itulah ayat intinya. Bacaan pagi diambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Tertulis dalam Almanak 2 Yohanes pasal 2, namun karena 2 Yohanes hanya satu pasal, maka kita mencoba mengambil 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, masih bersambung dengan yang kemarin. Dan sekarang adalah Kristus penolong kita dengan perikop dan perintah yang baru. Nah, kemudian bacaan malam diambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai dengan 25. Mendengar dan berbuat, ini sama dengan perikop yang kemarin. Sekarang kita masuk dalam perikop ini, pasal 37, yaitu Yusuf dijual dan dibawa ke Mesir. Siapakah Yusuf? Nah, ini yang perlu dulu kita lihat. Yusuf adalah salah satu daripada 12 bersaudara, anaknya Yakub, ya. Ibunya adalah Rahel. Nah, kemudian pada waktu Yusuf, anak Yakub, ya, dari istrinya Rahel, berumur 17 tahun, ia mengurus kawanan kambing domba bersama dengan abangnya, anak Bilha dan Jilpa, yaitu gundiknya Yakub, ya. Dan ia melapor pada ayahnya tentang perbuatan-perbuatan jahat
yang dilakukan oleh abang-abangnya. Jadi abang-abangnya Ruben dan kawan-kawan, Ruben, Simon, Levi, Juda, ya, itu ada perlakuan yang kurang baik terhadap Yusuf. Nah, kenapa ada perlakuan yang kurang baik dari abang-abangnya? Karena ya, kita tahu bahwa Yakub lebih sayang kepada anaknya Yusuf yang lahir dari istrinya Rahel, yang sangat dicita-citakan oleh Yakub. Dan Yusuf lahir pada saat Yakub sudah tua. Maka dia sangat menaruh perhatian kepada Yusuf dan sangat disayang. Nah, kemudian ada kelebihan daripada Yusuf diperlakukan oleh Yakub. Dia membuat jubah Yusuf, ya, yang sangat bagus. Nah, akibat daripada perlakuan yang lebih kepada Yusuf dari Yakub, maka saudara-saudaranya membenci dia, abangnya, ya. Mereka benci kepada Yusuf dan bahkan tidak mau mereka bicara dengan baik-baik, ya. Ya memang dalam bersaudara kalau sudah ada kebencian, ya memang sulit untuk berbicara dengan baik, karena benci itu sudah membunuh karakter seseorang. Dan bahkan dalam kitab Yohanes mengatakan bahwa benci kepada seseorang itu sama dengan membunuh. Jadi dengan benci itu sebenarnya mereka sudah sama dengan membunuh Yusuf. Nah, kemudian ditambah lagi, ya, kebencian itu datang lagi, ditambah Yusuf ini memang punya suatu talenta, ya, kelebihan, yaitu dia punya mimpi, dan mimpinya itu disampaikan. Nah, dia katakan begini, kita semua sedang di ladang mengikat gandum. Nah, jadi gandumnya itu diikat, ya, semua mereka di ladang. Lalu gandum saya berdiri tegak. Nah, jadi gandum yang lain mungkin loyo, tapi gandumnya berdiri tegak. Nah, jadi gabung-gabung kalian mengelilingi gabung saya, lalu sujud kepadanya, katanya. Jadi gabung-gabung, ya, yang gandum tadi itu, gabung-gabung kalian mengelilingi gabung saya, katanya, sujud kepadanya. Jadi artinya gandumnya dia, ya, digabung-gabung dengan gandum mereka, sujud kepadanya, kira-kira begitu. Nah, kemudian abangnya merasa geram. Nah, dia bilang begini, kau kira engkau menjadi raja berkuasa kepada kami? Nah, jadi dengan adanya sujud kepada dia, seolah-olah mereka itu sudah hormat kepada Yusuf. Apakah kau raja kepada kami? Kira-kira begitu. Nah, lalu makin timbullah benci daripada abang-abangnya karena mimpinya itu, ya. Nah, kemudian Yusuf bermimpi lagi, ya. Dia mimpi lagi. Dia bilang, saya melihat matahari, bulan, dan bintang sujud kepada saya. Nah, jadi
seolah matahari dan bulan dan bintang. Matahari itu seolah-olah bapak, bulan itu adalah ibunya, dan bintang yang sebelah itu adalah seolah-olah abangnya, adiknya yang 11 orang, ya, selain daripada Yusuf, karena mereka anaknya 12. Nah, kira-kira begitu pemikiran mereka. Nah, diceritakanlah itu kepada ayahnya Yakub, ya. Nah, Yakub juga dia bilang, kok kamu mimpi, itu kan mimpi, jangan begitulah, katanya, ya. Udah ditegur Yakub juga dia, ya. Mimpi apa itu, kata si Yakub kepada Yusuf, ya. Kau pikir, ya. Nah, Yusuf mengatakan, kau pikir saya dan ibumu, ya, dan saudara-saudaramu akan datang sujud kepadamu. Nah, ini pernyataan daripada ayahnya. Walaupun nanti di akhir cerita semua memang mereka sujud kepada dia karena dia nanti menjadi raja di Mesir, ya. Diangkat dia jadi nomor 2 di kerajaan Mesir untuk menguasai seluruh Mesir, ya. Tapi ini mimpinya ini seolah mimpi daripada Yusuf ini, ya. Dan itu nanti setelah dia dijual kepada Mesir itu menjadi kenyataan akhirnya. Bangsa Israel datang ke Mesir meminta-minta. Itu nanti pada saat apa? Mimpi daripada Raja Mesir, ya, dijabarkan oleh Firaun, ada kelaparan 7 tahun dan 7 tahun ada panen yang bagus, ya. Nah, kemudian ayahnya bilang begini, kau pikir saya dan ibumu dan saudara-saudaramu akan datang dan sujud kepadamu. Nah, tetapi ayahnya, ya, sebagai ayah yang sangat sayang pada Yusuf, tetap memikirkan mimpi itu. Apa benar? Ya, kira-kira begitu ayahnya. Karena dia sayang dengan Yusuf, tidak langsung mencela, ya. Walaupun dikatakan mimpi apa itu, ya, tapi dia tetap dengan sayang. Dia berpikir juga dalam hatinya, apa benar dia bintang, ya, matahari, bulan, bintang kok sujud pada dia. Jadi seolah-olah ayah mereka, ibunya, dan anak-anaknya sujud kepada Yusuf. Ini mimpinya. Nah, cuman kalau kita lihat dengan demikian, wah, timbullah rencana jahat, ya. Karena bagaimanapun, wah, kelihatannya ini Yusuf ini tidak bisa dibiarkan begini terus ini. Nanti kita nih habis nih dikerjain sama dia, kira-kira begitu. Nah, muncullah rencana jahat pembunuhan dari saudara-saudaranya, ya. Nah, kemudian lihat, si tukang mimpi itu datang, kata mereka waktu Yusuf datang, ya. Lihat, ayo kita bunuh dia, kata mereka. Jadi waktu mereka di ladang itu, datanglah si Yusuf dan saudara-saudara yang melihat, lihat, si tukang mimpi itu datang. Jadi kira-kira membunuh mereka. Ya, ini kelihatannya dalam pertemuan di gurun pasir atau di ladang ini, ya, di padang gurun ini. Sehingga mereka berkata, lihat, si tukang mimpi itu datang, ayo kita bunuh dia, katanya. Dan lemparkan, ya, mayatnya ke dalam sumur yang kering. Nah, jadi setelah dibunuh, dilemparkan mayatnya ke sumur yang kering. Nah, inilah rencana daripada saudara-saudaranya. Nah, kemudian baru nanti laporan kita kepada ayah, kita katakan bahwa dia diterkam binatang buas. Nah, kita lihat lanjutan mimpinya apa. Jadi seolah mereka mengatakan kalau dia dua mati, apa lanjutan mimpinya? Terus bagaimana bisa hormat kepada dia atau
sujud kepada Yusuf kalau dia udah mati. Kira-kira begitu ininya filosofi mereka ya. Nah, kemudian di ayat 21 ya, pasal 37 ya. Ruben. Nah, ini Ruben sebagai anak sulung ini mendengar rencana jahat adik-adiknya ya. Kemudian Ruben berusaha menyelamatkan Yusuf ya. Jangan bunuh dia. Nah, itu kira-kira kata Ruben. Jangan bunuh dia. Nah, kemudian setelah dikatakan jangan bunuh dia, maka keluarlah ayat hari ini yang mengatakan ya, kita lemparkan saja ke dalam sumur di padang gurun ini, tetapi jangan kita pukul atau lukai dia. Jadi lemparkan saja dia, tapi jangan dia apa-apakan, jangan dipukul, ya, jangan dilukai. Artinya lemparkan dia hidup-hidup, ya, di dalam sumur yang kering. Nah, jadi hal itu dikatakannya karena ia bermaksud menyelamatkan Yusuf. Jadi ada tujuannya supaya dia bisa menyelamatkan Yusuf. Dan memang akhirnya nanti kita lihat dalam kelanjutan daripada ayat ini ya. Nah, ketika Yusuf ya sampai kepada abang-abangnya ya, dengan kasar mereka menanggal jubah Yusuf yang sangat bagus itu. Jadi cara mereka pertama dibuka jubahnya ya, dipegang sama mereka. Itu pertama. Nah, kemudian lalu mereka menyeret dia dari tempatnya dan dilemparkanlah Yusuf hidup-hidup ya ke dalam sumur yang kering. Memang tidak dilukai, tapi baju jubahnya sudah dibuka, dilempar ke sumur. Baju jubah itu sebagai bukti dibawa kepada ayahnya ya. Waktu mereka ya sedang berada di sana ya, ada seorang kapilah orangnya Ismail ya, atau orang Midian datang ke tempat mereka ya, dan orang Midian ini atau orang Ismail ini dalam perjalanan dari Gilead menuju Mesir. Dia hendak berangkat ke Mesir. Nah, kemudian unta-untanya bermuatan rempah-rempah dan kismis. Banyak muatannya di dalam rempah-rempahnya. Nah, kemudian ada seorang nih. Jadi Ruben, Simon, Levi, Juda, Yehuda ya. Nah, Ben, Simon, Levi. Anak keempat Yehuda ya. Dia berpikir ya, dan bicara, apa gunanya membunuh adik kita dan merahasiakan pembunuhan itu kepada ayah kita. Nah, apa gunanya katanya kalau dia kita bunuh dan merahasiakannya kepada ayah kita? Toh dia adik kita. Oh, nggak ada gunanya katanya. Timbullah ide dari Yusuf ya, Juda, dari Juda, Ruben, Simon, Levi, Juda ya, anak keempat. Timbullah ide dari Juda ya. Dia mengatakan, mari kita jual dia. Nah, kita jual dia kepada orang Ismail itu katanya. Orang Midian, orang Ismail itu ya, memang itu orang Midian ya. Kita jual dia kepada orang Midian itu. Nah, kemudian
tak usah kita sakiti dia, karena dia adik kita sendiri. Selamatlah Juda, ya, dari rencana pembunuhan mereka. Sebab kalau tadi sudah dilempar di sumur yang kering, dia di situ tidak makan, tidak minum, ya mati akhirnya kan. Nah, tapi akhirnya diambil lagi Yusuf dan dijual kepada orang Midian. Terjadilah transaksi, ya, dengan harga 20 keping perak. Nah, jadi Yusuf dijual dengan 20 keping perak kepada orang Ismail itu, ya, atau orang Midian. Nah, kemudian ia dibawa ke Mesir. Nah, jadi Yusuf sudah dijual dengan 20 keping perak, dia dibawa ke Mesir. Nah, tentu risikonya mereka harus mempertanggungjawabkannya kepada ayahnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat cerita selanjutnya, ya. Nah, namun pada saat itu karena Ruben kelihatannya tidak ikut dalam penjualan, ya, tidak ikut. Jadi mungkin hanya Yehuda CS, kawan-kawan, ya, minus Ruben. Ya, karena kenapa? Karena waktu Ruben kembali ke sumur, ya, tidak tahu apa yang terjadi. Ruben tidak tahu apa yang terjadi. Nah, Yusuf sudah dijual, dia tidak tahu. Nah, jadi Ruben, ya, sangat sedih, ya, dirobek pakaiannya karena dia tidak melihat Yusuf kemana ini. Ya, adik-adiknya tidak cerita kepada dia, ya, mereka sudah terima 20 keping perak tapi tidak dicerita karena memang, ya, inilah dalam keluarga itu sudah ada ego, ya, tidak lagi bersinergi, tidak saling percaya, ya. Jadi sudah ada rencana mereka masing-masing kelihatannya, ya, ego. Padahal coba diberitahu, waduh sudah kami jual, ini uangnya, tapi enggak diberitahu sama Juda, ya. Juda enggak diberitahu sama Levi, mungkin sama Simon, ya, teman-temannya yang lain. Dia beritahu. Sehingga Ruben tuh merobek bajunya, ya, karena dia sangat sedih, ya. Kemudian berkata kepada mereka, anak itu tidak ada lagi di situ, katanya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Nah, jadi dia sebagai anak sulung bertanggung jawab. Dia kasih tahu kepada adik-adiknya, anak itu tidak ada lagi di situ. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Jadi Judas ini toh nggak memberitahu kalau dia sudah dijual. Coba, ayo, sudah dijual. Nah, terus karena Ruben adalah anak sulung dari istri Yakub, Lea, ya. Lalu mereka mengambil inisiatif dan menyembelih seekor kambing, ya. Nah, setelah disembelih seekor kambing, diambillah jubahnya Yusuf dan dilumuri darah daripada kambing tersebut, penuh lumuran darah, ya. Nah, kemudian mereka pulang, ya. Jubah Yusuf dibawa ke ayahnya Yakub, ya. Nah, mereka bertanya, ini ayah kenal nggak jubah siapa ini? Wah, ayahnya mengenai, wah, ini jubah daripada Yusuf, anak saya. Wah, berarti dia sudah mati, diterkam oleh binatang buas, sudah dikoyak-koyak, ini jubahnya. Waduh, udah mati. Sangat sedih dia, sangat sedih. Mereka mencoba menghibur Yusuf, baik anaknya laki-laki maupun perempuan, menghibur. Tapi Yusuf tidak menerima. Saya tidak bisa dihibur dengan kematian anak saya, Yusuf, kata Yakub, ya. Saya terus meratapi anak saya, sementara, kata, sebelum menemukan Yusuf.
Nah, kemudian pada saat itu ya, Yusuf sudah dibawa oleh orang Ismail itu atau Midian, ya, menjualnya kepada mereka. Dan kemudian orang Midian itu setelah sampai dia di Mesir, dia menjual lagi. Jadi 2 kali dijual nih Yusuf ini ya. Sudah dijual oleh abangnya Juda dan kawan-kawan minus Ruben ya. Nah, kepada orang Ismail itu atau orang Midian. Kemudian orang Midian itu setelah sampai dijual lagi kepada Potifar ya, yaitu perwira tinggi ya dari Raja Mesir. Dia menjabat sebagai kepala istana di Mesir. Nah, inilah ayat hari ini terjadi dalam keluarga, adanya saling kebenci ya, adanya kebencian karena memang perlakuan ayah yang kurang bijaksana. Tetapi ayah melakukan hal itu karena mengingat dia bahwa kelahiran daripada anaknya Yusuf itu pada usia dia yang tua dan memang yang sangat dinanti-nantikan dari istrinya Rahel. Karena waktu dia ya kepada pamannya Laban, dan yang diinginkan sebenarnya adalah Rahel. Tetapi pamannya Laban ya, karena di Israel tidak boleh anak perempuan melangkahi daripada yang sulung, ada Lea. Nah, maka dicobalah direkayasa oleh Laban bagaimana supaya dia ya bersetubuh dengan Lea. Nah, terjadilah itu. Dia kawin dengan Lea. Nah, tapi dia cita-citanya Rahel sebenarnya. Jadi dia tetap, kalau kau menginginkan Rahel, kata Laban ya, pamannya, kamu harus bekerja lagi 7 tahun di sini. Katanya. Coba. Dengan sabar ya. Yakub bekerja 7 tahun lagi bersama Laban untuk mendapatkan Rahel karena dia punya cita-cita Rahel. Karena pengorbanan dialah ya kepada Rahel. Dia 7 tahun lagi dia bekerja di Laban sehingga dia mendapatkan Rahel. Nah, makanya begitu lahir anaknya yang pertama dari Rahel, yaitu Yusuf, pada saat umur dia sudah tua. Walaupun akhirnya dia punya adik lagi, Benjamin, dari Rahel ya. Tapi walaupun pada waktu dia melahirkan Benjamin, Rahel tuh meninggal. Nah, karena pengorbanan dia, mengingat pengorbanan dia, waktu 7 tahun dia menunggu di tempatnya Laban supaya mendapatkan Rahel, maka dia memberikan suatu perlakuan kepada Yusuf. Dibuatkan baju jubah yang bagus bagi dia ya. Nah, memang di Israel itu baju jubah itu dinamakan, kalau dulu dalam Musa itu baju efod namanya ya, baju efod. Nah, cuman bentuknya kita tidak tahu. Kalau baju efod itu ada di sana lambang-lambang ya, terutama nama-nama daripada 12 rasul itu dalam baju itu. Mungkin apakah seperti itu, cuman ini dikatakan jubah. Nah, dengan dibuatnya jubah, irilah saudara-saudaranya, dengki ya, artinya susah lihat orang senang. Nah, padahal Yusuf ini ya, dia sebenarnya bekerja sama dengan anak-anaknya Yakub dari gundiknya yang dua ya, gundiknya yang dua ya. Nah, jadi begitu ya perlakuan yang tidak seimbang dari Yusuf, timbullah kebencian dari saudara-saudaranya ya. Ruben, Simon, Levi, Juda ya, dan kawan-kawan. Nah, sebenarnya kalau Ruben ya tidak begitu serius dia untuk membenci daripada Yusuf. Dia masih ada pertimbangan karena dia ada sebagai anak sulung. Ruben, Simon, Levi ya. Nah,
Juda, anak keempat, punya inisiatif. Buat apa kita bunuh dia? Toh kita rugi katanya sendiri. Maka timbul ide dia. Waktu datang orang Midian ya menuju Mesir dari Gilead, udah kita jual aja dia katanya. Coba saudara kandung dijual. Bagaimana kalau kita misalnya bersaudara, ada adik kita jual. Kita tidak bisa bertemu lagi. Wah, itu bukan main ya sedihnya. Tapi itulah karena benci tadi. Jadi memang kalau sudah benci ya kadang-kadang kalau ada orang kita juga benci seseorang, itu berikut juga binatang peliharanya dibenci. Kambingnya, ayamnya, kerbaunya, anjingnya, semua dibenci karena dia benci pada orang yang punya. Nah itu memang, makanya dikatakan oleh Yohanes, orang yang membenci adalah sama dengan sebagai pembunuh katanya. Jadi bukan hanya pakai pisau membunuh, benci aja kita sudah membunuh. Nah, maka janganlah coba-coba untuk membenci orang. Nah, makanya di sini ada rasa iri, kemudian benci, ditambah lagi memang mimpi-mimpinya Yusuf. Ya, mimpi pertama gandum mereka ya digabung-gabung, kok gandumnya dia tegak, ya. Terus gabung-gabungan yang lain tuh menyembah kepadanya gitu. Seolah semua gambaran daripada abang dan adiknya gitu. Nah, kemudian mimpi kedua lagi. Ini berikut orang tuanya, ya. Berikut orang tuanya malah. Matahari itu sebagai orang tua, bulan sebagai istrinya, dan 11 bintang. Oh, menyembah saya katanya. Nah, itu digambarkan. Jadi bapaknya, ibunya, dan adik-adiknya semua menyembah dia. Walaupun ya memang mimpi ini menjadi kenyataan pada akhirnya. Kenapa saya bilang ini menjadi kenyataan? Kalau kita lihat lanjutan daripada cerita ini, waktu Yusuf berada di Mesir, diangkat menjadi raja ya karena bisa memberikan jawaban mimpi daripada Raja Firaun ya. Ada 7 sapi gemuk, 7 sapi kering. Tidak ada yang bisa menerjemahkan itu. Tapi dia waktu di penjara ya, ada orang bercerita, oh, si Yusuf bisa memberikan arti daripada mimpi itu. Dipanggillah dia. Apa katanya? Wah, jadi begini kata Yusuf. 7 gemuk itu kita akan makmur selama 7 tahun, tidak kekurangan suatu apapun, berkelebihan katanya, berkecukupan. Itu yang 7 tahun. Yang kurus 7 tahun itu menjadi kelaparan kepada seluruh negeri, termasuk di luar daripada Mesir ya, di Persia, di mana-mana, pokoknya kelaparan. Itu yang disarankan oleh Yusuf. Nah, kalau gitu apa saran daripada Yusuf kepada Raja Firaun? Dia bilang, selama 7 tahun kita makmur, separuh dari itu kita simpan. Karena 7 tahun kita merasa kekurangan, kelaparan, simpan. Sehingga kita nanti pada saat musim kelaparan, musim paceklik itu datang, kita punya stok. Nah, inilah saran daripada dia. Akhirnya Raja Firaun, oh ya, benar, cocok. Jadilah itu. Nah, sehingga begitu 7 tahun selesai, dalam kemakmuran mereka semuanya cukup, datanglah 7 tahun berikutnya. Tapi mereka sudah menyimpan semua gandum apa lengkap. Nah, disitulah keturunan Yakub, karena di tempat mereka ditanahkan itu kelaparan, nggak ada makanan. Kemana kita cari makanan? Nah, mereka sudah tidak tahu kalau Yusuf sudah sebagai nomor 2 di Mesir dan punya makanan banyak. Datanglah mereka meminta-minta. Akhirnya diberikan. Datang lagi minta diberi. Itu ceritanya panjang. Itulah mimpinya tadi itu, bahwa bulan, bintang, matahari dan bulan ya, dan bintang 11 menyembah dia.
Ya, kira-kira itu arti daripada mimpi daripada Yusuf, bahwa semua keluarganya, termasuk ibunya, termasuk bapaknya juga, minta tolong kepada Yusuf yang punya banyak cadangan makanan di Mesir, ya, karena pekerjaan daripada Yusuf. Nah, itulah akhirnya, ya, arti daripada mimpinya itu. Namun, ya, karena mereka yang bersaudara tidak mengartikan itu dan tidak tahu apa artinya itu, dan juga termasuk bapaknya, ya, ayahnya, mimpi apa itu katanya. Tapi bapaknya tak berpikir, oh ya, apa iya, dia tetap sayang. Nah, inilah kalau terjadi bersaudara itu saling benci dan dengki, apapun bisa dilakukan. Tapi di sini memang Yusuf tidak mati, tapi dia dijual ke Mesir, ya, dijual kepada orang Ismail, dan orang Ismail menjual kepada Mesir, ke Potifar. Tapi dia bisa menjadi raja di Mesir dan bisa membantu semua saudara-saudaranya dalam musim kelaparan yang sangat parah. Nah, itulah arti daripada ayat ini, bahwa memang Ruben sebagai anak sulung tetap ingin menyelamatkan dia. Nah, dengan ada pikiran menyelamatkan dia, memang akhirnya dia pergi ke Mesir dan mereka bisa mendapat berkahnya. Nah, jadi setiap ada masalah perlu ada kata hati. Boleh semua merencanakan, tapi ada seseorang di situ yang menjadi malaikat. Jadi kalau pesan ibu saya dulu dalam hal bertamu, katanya. Nah, kalau kita bertamu kepada orang banyak di rumah kita, jangan pernah ada menolak tamu, apakah dia baik, apakah dia tidak punya, apakah dia orang kaya. Terima sama semua tamu yang kita terima itu, kita perlakukan dengan sama. Baik orang yang minta-minta atau orang bagaimanapun, ya, silakan. Baik orang yang memang pikirannya sudah lupa, tapi dia mau ke rumah kita, silakan. Itulah pesan ibu. Alasannya kenapa? Di antara tamu yang datang itu, ada satu malaikat. Apabila itu termasuk yang kita hormati, maka kita akan mendapat faedahnya yang lebih besar. Maka janganlah kita cuek dalam bertamu atau menjamu siapapun di rumah kita. Nah, seperti bahasa Batak dikatakan, ya, parsakalan nasohyamayang, paramak naso balunon, partataring naso ramitop, para bahul nabulun. Paramak naso balunon, rumahnya selalu terbuka, ya, tikarnya selalu dibuka untuk tamu. Kemudian partataring naso ramitop, punya, ya, tempat masaknya, tidak pernah padam apinya, selalu menyala untuk memasak sesuatu. Kemudian parsakalan nasohyamahyang, dia punya tempat mencincang daging, tidak pernah kering, selalu basah, selalu ada yang dicincang, ya. Nah, kemudian parbahul nabulun, mau berkorban demi untuk orang banyak, demi kebaikan. Itulah kesimpulan daripada Ruben ingin menyelamatkan Yusuf karena itu adalah adiknya, dan hasil usahanya memang baik, dan akibatnya Yusuf walaupun dijual ke Mesir, tapi akibatnya akan mendatangkan yang terbaik bagi bangsa Israel. Sekarang kita membaca pagi. Nah, tadi bacaan pagi saya ambil, ya, 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Dan kalaupun ada yang mengatakan adalah 1 Yohanes 1 pasal 1 ayat 1 sampai 11, ya, tidak jadi masalah. Namun kita sekarang membahas 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nah, ini berhubungan dengan yang masih kemarin. Kristus penolong kita. Kemudian ada perintah yang baru. Nah, penjelasan khusus daripada Yohanes, ya, tentang Kristus penolong
kita, ya, sebagai berikut penjelasan Yohanes. Bila kita berbuat dosa, ya, kita punya pembela, Yesus Kristus yang adil. Ia bisa langsung memohon kepada Bapa. Nah, jadi kalau kita misalnya berbuat kesalahan, ya, kita minta ampun kepada Yesus Kristus, ya, ini bisa langsung sampai kepada Bapa, karena dia bisa minta ke Bapa. Disinilah dikatakan Kristus sebagai penolong kita, karena melalui dia semua persoalan-persoalan yang kita hadapi itu bisa dituntaskan dan itu sampai kepada Bapa. Ini kira-kira kata-kata daripada Yohanes. Karena Yesus membela kita yang adil, ia bisa langsung memohon kepada Bapa. Dengan perantaran Yesus Kristus, dengan perantaran Yesus, ya, dosa-dosa kita diampuni, termasuk dosa seluruh umat manusia. Jadi karena dia datang ke dunia bukan hanya kepada seseorang, tapi untuk seluruh umat manusia. Nah, kalau dikatakan waktu yang lalu bahwa Yesus datang bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk non-Yahudi juga, dan semua manusia itu bisa diampuni, ya. Nah, kemudian dikatakan orang taat pada perintah Allah. Nah, ini merupakan statement yang tetap, artinya yang tegas. Orang taat pada perintah Allah mengenal Allah. Nah, jadi kalau di kita taat pada perintah Allah, kita mengenal Allah. Itu. Kemudian orang pendusta, ya, dikatakan begini, pendusta ini begini, saya mengenal Allah, katanya. Iblis juga mengenal Allah. Waktu Yesus mengusir orang jahat, iblis berteriak, ya. Iblis juga mengenal Allah. Nah, saya mengenal Allah, tapi ada tapinya, tidak taat pada perintah-perintahnya. Ini dikatakan oleh Yohanes itu pendusta. Dia berbohong. Dia kenal kepada Allah, tapi tidak taat pada perintahnya, itu pendusta. Sama dengan orang, katanya begini, ya, orang tersebut rajin ke gereja, rajin beribadah setiap minggu, ya, tapi dia membenci saudaranya. Apakah dia diterima oleh Tuhan? Berbaik dulu kamu dengan saudaramu. Jangan kepada saya kamu datang, kepada saudaramu kok tidak berbaik. Ngapain kamu berdoa terus setiap minggu ke gereja, sedangkan saudaramu tidak kau bisa bicara, kau benci. Nah, kira-kira begitu. Jadi pendusta. Jadi orang yang datang beribadah ke gereja dan dia masih benci kepada saudaranya, lebih baik jangan datanglah ke gereja, percuma, nggak ada artinya, ya. Nah, bahkan ada khotbah pendeta, ya, waktu kebaktian sektor dikatakan tomat, katanya, ya. Hari Minggu tobat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kumat, katanya, ya. Nah, itu nggak tahu itu arti tomat kan, sehingga kalau diingat tomat itu seperti itu. Jadi tobat hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kumat. Nah, jadi kalau orang masih membenci yang lain, ya, dan dia datang ke gereja beribadah, percuma, nggak ada artinya, kata Tuhan, nggak ada artinya, percuma, doanya nggak didengar. Kenapa? Saudaramu aja tidak kamu sayangi, bagaimana kau bisa sayang kepada saya? Kira-kira begitu. Nah, makanya dikatakan itu orang pendusta. Saya mengenal Allah, tapi perintahnya tidak dijalankan. Perintahnya apa? Ada dua perintah utama, ya. Sayangilah, kasihilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Itu pertama. Dan sayangilah saudaramu seperti dirimu sendiri. Nah, sekarang dia mengasihi Allah, tapi yang kedua ini tidak dijalankan, maka percuma ke gereja, nggak ada artinya. Harus dua-duanya lengkap. Sayangilah Tuhan Allahmu dan sayangilah saudaramu seperti dirimu sendiri. Baru itu tidak berdosa. Baru dikatakan orang taat pada perintah Allah.
adalah mengenal Allah. Nah, kemudian Allah ya belum tertulis dalam hatinya. Nah, kemudian mengasihi Allah dengan sempurna, ya. Jadi bagaimana cara mengasihi Allah dengan sempurna? Hidup bersatu dengan Allah harus mengikut jejak Yesus. Berkorban untuk kita dan rela mati untuk hidup kembali. Nah, jadi kalau mau misalnya ya mengasihi Allah dengan sempurna melalui Yesus. Tanpa melalui Yesus tidak bisa kita sempurna mengasihi Allah. Maka kepada orang Yahudi saat ini bertobatlah ya. Kepada yang belum mengenal Yesus segeralah bertobat. Walaupun Anda sebagai pilihan Allah ya, bertobatlah. Sama dengan kata Petrus waktu dia berkhotbah di Yerusalem pada waktu Roh Kudus datang, bertobatlah katanya. Ya, maka 3.000 orang dibaptis. Ya, tapi sudah banyak yang bertobat. Mudah-mudahan ya tidak ada lagi nanti yang tidak bertobat dalam penghakiman yang terakhir di News of Jerusalem. Itu kita harapkan. Nah, kemudian pengorbanan Yesus mati di kayu salib itu adalah untuk mengalahkan kuasa iblis. Ya, karena dia katakan dia akan mati disalibkan dan bangkit kembali di hari ketiga. Itu adalah suatu untuk pembuktian ya, bahwa itu benar adanya. Jadi kematiannya di kayu salib adalah membuktikan bahwa dia manusia memang mati, tapi bukan dikuasai oleh kematian. Dia tetap bangkit. Itulah makanya Paulus mengatakan, mati adalah untung bagi saya. Karena tercapailah cita-cita saya. Ya. Dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan bahwa bergembira dalam pengharapan, tabah dalam kesusahan, dan selalu berdoa. Nah, itu. Nah, kemudian perintah yang baru itu apa? Nah, tadi dikatakan dalam perikop kita, Kristus penolong kita, ya. Kemudian ada perintah yang baru. Nah, pada diri Kristus dan diri kita, ya, pengikut Kristus. Jadi kebenaran dari jati diri Allah sudah nyata pada diri Kristus. Jadi Allah yang sebenarnya sudah ada dalam jati diri Yesus. Nah, kemudian ya jati diri kita sama dengan Yesus, bersama dengan Dia. Nah, sehingga ya kegelapan itu semakin lenyap, semakin hilang. Nah, dalam pengertian yang luas dikatakan oleh Paulus ya, habis gelap terbitlah terang. Jadi di sini tadi kata semakin kita mengikut Yesus, kegelapan itu semakin lenyap. Inilah perintah yang baru itu. Jadi perintah yang baru. Kalau dulu memang hanya Tuhan Allah, tapi dengan kedatangan Yesus kita harus bersama dengan Dia. Ini adalah perintah baru. Pengikut Yesus dibaptis ya, dan bersama dengan Allah. Karena katanya kehadiran ya Allah yang Maha Agung itu sama dengan kehadiran Yesus yang sangat menyayangi dunia dan penyelamat dunia. Nah, jadi perintah yang baru adalah apabila kita sudah meyakini benar bahwa Yesus Kristus itu adalah sama dengan Allah, bukan lagi berbeda. Jadi Allah yang memerintahkan dari surga sudah menyatakan jati dirinya kepada Yesus, sehingga kita bersatu dengan Yesus. Dalam Kisah Rasul ya, pasal 5 ayat 29 dikatakan, mari kita lihat pusat daripada kepercayaan itu adalah Yesus
yang menyempurnakannya dalam iman kita. Tabereng ma induk niha porosiaoni dohot na paujuk kosa ima Yesus. Itulah perintah baru. Mari kita lihat Yesus sebagai penyelesaian segala-galanya. Itulah perintah baru. Nah, kemudian kita masuk dalam pendapat-pendapat yang kontroversial, ya. Jadi begini. Orang itu berada dalam terang, tetapi orang itu masih membenci saudaranya. Apakah benar terang itu ada? Tadi sudah dikatakan jelas pendusta. Nah, tetapi orang itu masih membenci saudaranya. Nah, orang itu masih berada dalam kegelapan. Ya. Orang mengasihi saudaranya hidup dalam terang. Nah, sehingga tidak akan jadi masuk, ya, dalam kegelapan. Nah, apakah kalau orang dalam terang, ya, itu masih ada gelap? Ya, tidak ada. Tapi kalau kita dalam kegelapan, apakah kita bisa berjalan? Apakah kita bisa melihat? Tidak bisa. Jadi tidak akan bisa orang bisa melihat kalau dalam kegelapan. Nah, ini dikatakan jangan sampai kegelapan itu menguasai kita. Nah, tetapi ya, orang yang membenci saudaranya berada dalam kegelapan dan tidak tahu, ya, kemana pergi, ya, karena gelap menutupi mata hatinya. Maka kemarin kita membuat suatu peribahasa anonim yang sangat-sangat dibutuhkan. Begini, ya. Ku cari Tuhanku, tidak ku temukan. Ku cari jiwaku, tidak kutemukan. Tetapi ku bantu saudaraku yang membutuhkan pertolongan, sekaligus kutemukan Tuhanku, jiwaku, dan saudaraku. Itulah jawabannya kalau kita tidak lagi berada dalam kegelapan. Tapi kalau kita berada dalam kegelapan, itu tidak akan terjadi. Jadi ada kesimpulan yang terakhir, dikatakan orang-orang bijak, kalau kita tidak bisa membantu orang lain, minimum tidak menyusahkannya. Itulah namanya manusia transisi. Nah, kemudian bacaan malam, ya. Kemarin sudah dikatakan mendengar dan berbuat. Mendengar 2 kali, ya. Berbicara 1 kali. Kemudian pada perikop ini Yakobus menekankan, ya, jangan menipu diri sendiri, katanya. Jangan menipu. Ya. Kemudian dikatakan hendaklah melakukan apa yang dikatakan oleh Allah. Jadi melakukan apa yang dikatakan oleh Allah. Jadi jangan hanya kita mendengar, ya, tanpa berbuat. Kita sering mendengar, ya, tapi tidak berbuat. Itu katanya nggak ada artinya. Nah, kemudian orang melihat, ya, mukanya yang sekarang di depan cermin misalnya. Jadi orang melihat mukanya sekarang di depan cermin. Bagaimana gambar saya, katanya. Nah, sesudah ia memperhatikan baik-baik, ya, ia pun pergi dan langsung melupakan bagaimana rupa
sekarang itu udah hilang. Nah, jadi inilah dikatakan bahwa jangan hanya mendengar, tapi juga adalah berbuat. Kalau Raja Salomo mengatakan begini, banyak belajar, banyak lupa, sama dengan tidak belajar. Banyak belajar, banyak lupa, sama dengan tidak belajar. Banyak mendengar, terus mendengar, tapi tidak pernah berbuat. Itu tidak ada artinya. Jadi kalau kita mendengar, harus dijalankan dengan perbuatan. Jadi Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kemudian hukum Allah yang sempurna dan mempertanggungjawabkan, ya. Jadi hukum Allah yang sempurna itu mempunyai kekuatan untuk membebaskan manusia. Jadi bukan jadi belenggu, bukan. Untuk membebaskan manusia. Nah, kemudian kalau ada orang yang menyelidiki dan memperhatikan baik-baik, ya, serta melakukan hukum-hukum itu, ya, dia sangat kagum dan sangat terberkati. Sama dengan Lukas sebagai peneliti yang bagus, dia seorang dokter. Dia katakan, kalian tidak perlu lagi harus melihat Yesus. Kamilah saksi hidup. Apa yang kami lihat itu sudah benar. Nah, makanya hanya dengan iman, ya, iman percaya. Tidak harus kita melihat. Karena sudah rasul-rasul sudah melihat dulu, sudah menyaksikan sendiri. Jadi jangan lagi katanya harus melihat. Udah, kamilah saksi hidup, kata Lukas. Makanya di sini juga kalau kita memperhatikan baik-baik dalam isi Alkitab dan memperhatikannya, ya, dan melakukannya, maka kita sangat kagum melihat semuanya. Nah, jadi bukannya mendengar saja lalu melupakannya. Nah, orang itu akan diberkati oleh Allah dalam segala hal yang dilakukannya. Kalau orang itu sudah memperhatikan, mendengar dan melakukannya, maka dia akan terberkati. Jadi dari 3 perikop ini sangat-sangat memberkati kita. Tadi yang Ruben yang sangat prihatin, ya, berusaha menolong daripada adiknya, dan maksud jahat daripada adik-adiknya akhirnya itu menjadi berkat bagi Yusuf dan keluarganya. Nah, kemudian bacaan pagi tadi adalah Kristus adalah sebagai penolong kita, dan perintah yang baru karena Yesus sudah datang di dunia sebagai jati diri Allah, maka kita harus hormat dan memang mengikuti Yesus. Karena dengan mengikuti Yesus, kita sudah dikenal oleh Bapa yang ada di surga. Karena keberadaan Yesus sama dengan keberadaan Allah di dunia ini. Inilah yang perlu kita jalankan. Dan semoga firman hari ini bisa menjadi berkat bagi kita. Dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.